Kesehatan Medika Farma Petarukan, Kabupaten Pemalang. Saya merupakan mahasiswa PBK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 program studi ilmu keperawatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja tanda-tanda vital di kelas 10. Mohon masukan dan saran untuk proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan untuk ketua kelas Mbak Amanah untuk memimpin doa awal pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sikat berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Amanah yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, bisa tengok kanan kiri? Ya. Oke, ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Agnes. Agnes kenapa? Sakit. Kita doakan ya, semoga Mbak Agnes cepat sembuh sehingga besok bisa belajar bersama lagi. Ya. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Oke. Mbak Citra Rumanti Hadir. Hadir. Mbak Novi hadir, Mbak Amalia, Hadir. Mbak Zul. Hadir. Ya, oke, sudah Ibu absen ya hari ini. Oke, masih semangat untuk belajar hari ini? Masih. Oke, Ibu kasih semangat nanti Ibu bilang semangat pagi, 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 betul ya? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Nah, sudah mau belajar? Ibu, untuk semangatnya tadi kita coba untuk tepuk konsentrasi ya. Ibu kasih tepuk konsentrasi, bisa mulai? Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Satu kali lagi. Tepuk yang kedua, tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, oke. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kalian kita sudah mau fokus ya. Jadi di sini Ibu akan melakukan salah satunya adalah menjelaskan terkait motivasi pada pagi hari ini ya. Jangan lupa ya kalian tetap belajar. Itu silahkan persiapkan alat tulisnya ya. Ya, dan Ibu akan bacakan aturan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, silakan kalian tolong jangan rame ya, fokus ya dengan pembelajaran pada hari ini. Jangan rame dan juga bersikap sopan ya, dan juga tidak boleh berbicara sendiri ya. Oke. Ibu kasih motivasi sendiri, yaitu salah satunya belajar ya. Kalian jangan lupa tetap semangat dan belajar ya, karena belajar merupakan harta karun yang tak akan lepas dari pemiliknya. Artinya pengetahuan yang kalian pelajari akan mengikuti kalian dimanapun kalian berada ya. Pada pembelajaran pagi hari ini ada 3 kriteria penilaian ya. Yang pertama ada nilai sikap ya, sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pengetahuan ya, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan kasih soal post-test ya. Yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, untuk keterampilan sendiri nanti akan Ibu nilai dari hasil diskusi kelompok dan presentasi. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Penyiapan tempat tidur pasien. Nah, ya betul sekali. Minggu kemarin
sekali Mbak Atik masih ingat materi yang kemarin? Ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita terkait materi apa? Kita hari ini akan belajar mengenai pemeriksaan tanda-tanda vital. Oke. Untuk pembelajaran tanda-tanda vital ini ada pun tujuannya, ya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan secara komprehensif apa itu pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Nah, selain itu di sini Ibu melakukan pendekatan dengan problem based learning. Ya, jadi metode problem based learning yang terdiri atas 5 sintak. Ya. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama, 1, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tanda-tanda vital. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis dari pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun prosedur tindakan dalam penyiapan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita masuk ke tahap yang pertama, ya. Sebelum masuk tahap pertama, di sini ada metode pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, ya. Bahwasanya ada 5 sintak atau 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu terkait orientasi masalah. Kedua adalah pengorganisasian peserta didik. Yang ketiga, penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, menyusun hasil karya. Dan yang kelima adalah evaluasi dan refleksi. Ada yang tahu nggak gambar apakah ini? Saya Bu Amana. Gambar yang pertama ada gambar tensimeter, gambar kedua ada gambar termometer, dan gambar yang ketiga ada gambar stetoskop. Ya, bagus sekali Mbak Amana. Kita hapus dulu ke Mbak Amana. Ya, gambar tersebut merupakan alat yang nanti kita akan siapkan dalam pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk pengetahuan lagi, nih, ada yang tahu nggak dari gambar di bawah ini menurut kalian kegiatan apa yang sedang dilakukan? Ada yang menyampaikan? Saya Bu Sofiana. Oh iya, Mbak Sofi. Ya, silakan Mbak Sofi. Gambar pertama itu mengukur nadi, gambar kedua tekanan darah, gambar ketiga suhu, gambar keempat mengukur pernafasan. Oh iya, benar sekali ya. Benar Mbak Sofi bahwasanya pemeriksaan tanda-tanda vital itu ada 4 ya. Ada mengukur nadi, mengukur tekanan darah, suhu dan respirasi. Kita masuk ke tahap yang kedua ya. Menayangkan video terkait pemeriksaan tanda-tanda vital. Simak baik-baik ya. Beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital ini adalah yang pertama pengukuran tekanan darah, yang kedua pengukuran frekuensi nadi, yang ketiga pemeriksaan frekuensi nafas, dan yang terakhir adalah pemeriksaan suhu tubuh. Baiklah sahabat aktif, yuk langsung kita praktekkan pasiennya. Baiklah sahabat aktif, sebelum kita mulai, kita kenalkan dulu alat-alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu ada stigmomanometer, lalu selanjutnya ada untuk pemeriksaan denyut nadi ini sendiri bisa kita lakukan di beberapa tempat. Salah satunya pada bagian lengan pasien, pada bagian sisi bagian
Oke, udah ya, karena sudah menyaksikan video terkait prosedur pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, dari video tersebut, coba apa yang dapat kalian ambil masalah ataupun yang harus kalian kuasai kembali. Oke, ada yang mau menyampaikan? Saya Bu Istiqomah. Yang pertama ada pengertian apa itu tanda-tanda vital, dan yang kedua macam-macam pemeriksaan tanda-tanda vital, dan yang ketiga alat-alat dan prosedur yang dilakukan pada saat pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, bagus sekali. Dari video tadi ya, kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kita mengolah KPD ya. Ibu akan nanti akan bagikan tugasnya ya, akan Ibu bagikan tugas buat mengisi. Nah, di sini Ibu akan kalian bagi menjadi 4 kelompok ya. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama di sini Ibu bagi ini ya. Kelompok 1 Mbak Citra Rumanti. Ya. Kelompok 2 Mbak Selvi, Mbak Isnani. Yang ketiga Mbak Selvi. Ya, kelompok 4 Agnestia Amarta. Ya, Ibu bagi ya untuk KPD-nya. Ya, silakan kalian membentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk diskusi terkait materi pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, di sini lihat petunjuknya ya. Bacalah EKTD dengan cermat, ya. Diskusikan masalah dalam EKTD dengan teman satu kelompok kalian. Ya, jangan lupa cari sumber materi, bisa dari buku pedoman atau bisa ambil dari internet. Ya, kalian sudah pegang masing-masing ya? Ya. Yang selanjutnya, tulislah hasil diskusi kalian, nanti kalian presentasikan. Ya, silakan untuk membentuk kelompok diskusikan. Waktunya kurang lebih 15 menit. Ya, silakan kerjakan waktunya 15 menit. Ya, nanti hasil dari diskusi ini kalian presentasikan ya. Oke. Ya, bisa kalian cari sumber itu, bisa dari buku panduan ya yang kalian pinjam di perpustakaan ya. Ya, bisa juga ini kalian manfaatkan ada handphone kalian ya. Ya. Ya, oke. Silakan. Ya, ini berdasarkan kasus yang sudah kalian disesuaikan ya. Kata tadi kelompok 3, nanti kelompok 3, kelompok 4 dengan kelompok 4 ya. Oke. Langsung saja untuk kelompok 1, siapa yang langsung saja kita ini. Untuk langsung saja untuk hasil diskusinya bisa kalian presentasikan. Untuk kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Oke, ya. Silakan Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rumanti. Saya mewakili dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami terkait tentang suhu. Di sini ada pengertian suhu. Suhu adalah pengukuran keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang dari tubuh. Adapun tujuannya yaitu untuk mendeteksi awal adanya suatu penyakit. Di sini ada nilai norma. Nilai norma dari suhu yaitu 36 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Dikatakan demam jika bersuhu 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Dan dikatakan febrile jika bersuhu 38 derajat Celcius sampai dengan 39 derajat Celcius. Dikatakan hipertermia jika bersuhu lebih dari 40 derajat Celcius. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada termometer. Di sini ada termometer air rasa, dan yang kedua
Dan yang keempat ada tisu atau kertas. Dan yang kelima ada vaselin. Dan yang keenam ada buku catatan sama penanya untuk menulis hasilnya. Dan yang terakhir ada sarung tangan. Ada pun prosedur untuk tindakannya, yaitu yang pertama, jelaskan prosedur kepada klien. Dan yang kedua, cuci tangan. Tiga, gunakan sarung tangan. Dan yang keempat, atur posisi pasien. Dan yang kelima, tentukan letak aksila atau ketiak. Dan bersihkan daerah aksila dengan menggunakan tisu. Yang keenam, turunkan suhu termometer di bawah antara 34 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Ketujuh, letakkan termometer pada daerah aksila dan lengan pasien, refleksi di atas dada, mendekat dada. Dan yang kedelapan, setelah 3 sampai 5 menit, angkat termometer dan baca hasilnya. Dan yang kesembilan, catat hasilnya. Dan yang ke-10, bersihkan termometer dengan kertas atau tisu. Dan yang ke-11, cuci termometer dengan air sabun, disinfektan, bilas dengan air bersih dan ketika. Dan yang ke-12, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau menyanggah atau mau bertanya, saya persilakan. Ya, oke. Untuk menyanggah, untuk mau yang bertanya maupun yang menyanggah, kita pending dulu ya. Kita usahakan presentasi semua dulu setiap kelompok, baru nanti masuk ke sesi tanya jawab. Seperti itu. Oke? Ya, lanjut untuk presentasi yang kedua. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau mewakili dari kelompok 2? Saya Bu Sena. Ya, silakan. Dari kasus ini, masalah yang muncul pada pasien terkait pernafasan. Pengertian pernafasan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Adapun tujuan untuk menghitung respirasi atau pernafasan. Yang pertama, untuk menilai frekuensi pernafasan. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya suatu kelainan. Dan yang ketiga, agar dapat membantu dokter menjadi suatu diagnosa. Nilai normal yang pertama, bayi 30-40 kali per menit. Yang kedua, anak 20-50 kali per menit. Dan yang terakhir, dewasa 16-24 kali per menit. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama faktor usia dan jenis kelamin, dan yang kedua suhu tubuh dan posisi tubuh, dan yang ketiga beraktivitas atau olahraga. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk menghitung respirasi atau pernafasan yaitu ada jam tangan, yang kedua buku catatan, dan yang ketiga ada pena. Prosedur tindakan yang pertama, satu, jelaskan prosedur pada klien. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, atur posisi pasien. Yang keempat, hitung frekuensi dan irama pasien. Yang kelima, catat hasil. Dan yang keenam, cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk presentasi yang ketiga dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Celia, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kasus ini, masalah yang timbul merupakan frekuensi nadi. Pengertian nadi adalah denyut. Dalam kedokteran, denyut nadi mewakili pemeriksaan pembuluh nadi dengan ditekan menggunakan ujung jari. Adapun tujuannya mengukur nadi untuk mengetahui detak jantung, irama jantung, hingga kekuatan jantung. Nilai normal nadi yaitu 60-100 kali per menit.
nadi pada setiap orang dapat berbeda-beda dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor usia, aktivitas fisik, tingkat kebugaran, suhu udara, emosi, posisi dan ukuran tubuh, serta konsumsi obat-obatan tertentu. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengukur frekuensi nadi, yang pertama ada jam atau stopwatch, yang kedua ada buku catatan dan pena, dan yang ketiga ada stetoskop dan tensimeter. Tindakan prosedurnya yaitu putar pergelangan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas, tempatkan jari telunjuk dan jari tengah pada pergelangan tangan bagian dalam yang dilewati pembuluh darah arteri. Yang kedua, tekan bagian tersebut sampai merasakan denyut nadi. Hitung denyut nadi selama 60 detik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu. Lanjutnya presentasi yang terakhir ya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanah Kadiana, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tekanan darah. Dari kasus tersebut, masalah yang muncul adalah tekanan darah. Nah, pengertian dari tekanan darah adalah kekuatan yang mendorong darah terhadap dinding arteri. Adapun tujuan dari tekanan darah adalah menjadi indikator fungsi dasar tubuh, menilai kesehatan fisik umum, mengidentifikasi adanya gangguan medis akut, mendeteksi apabila ada penyakit kronis. Nilai darah normal. Jumlah tekanan darah yang normal berdasarkan usia seseorang adalah, kita ambil secara umumnya saja, yaitu usia 4 sampai 16 tahun. Nilai normal tekanan darahnya adalah 120/65 mmHg. Faktor yang mempengaruhi perubahan tekanan darah adalah faktor keturunan, faktor usia, jenis kelamin, stres fisik dan psikis, kegemukan, pola makan tidak sehat, konsumsi garam yang tinggi, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, konsumsi kafein, penyakit lain, dan merokok. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan untuk mengukur tekanan darah adalah, di sini ada tensimeter air rasa, ada tensimeter manual, dan ada tensimeter digital, serta ada stetoskop dan buku catatan tanda vital serta pena. Prosedur tindakan yang kita lakukan untuk mengukur tekanan darah. Saya akan mencontohkan cara menggunakan tensimeter manual. Yang pertama, kita pasangkan mansetnya terlebih dulu. Pegang manometer di sebelah kiri dan bola tensimeter di sebelah kanan. Untuk mempermudah kita kaitkan saja manometernya. Kita raba denyut nadi brachialis di atas 2 pusat sedikit. Jangan lupa menggunakan stetoskop. Tahan udara di bola tensimeter dengan cara memutar skru pompa searah jarum jam. Yang ketiga, pompa manset dengan cara meremas-remas bola tensimeter dan perhatikan jarum manometernya. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih pada semua kelompok yang telah melakukan diskusinya dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Luar biasa sekali buat teman-teman ya. Oke. Semuanya.
Silakan siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Atik? Ya silakan Mbak Amalia mau menjawab pertanyaan dari Mbak Atik. Jadi tempat pengukuran suhu ada 3, yang pertama orat atau di mulut, yang kedua anal atau di anus, dan yang ketiga ameba atau di liang. Dan cara untuk mengatasi suhu tubuh tinggi bisa dengan cara yang pertama dengan minum air putih yang banyak, yang kedua anjurkan untuk tidak memakai pakaian yang terlalu tebal, dan yang ketiga anjurkan untuk harus menggunakan air hangat. Bagaimana Mbak Ati dengan jawabannya? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke. Bagus sekali Mbak Amalia telah menjawab pertanyaan dari Mbak Atik terkait suhu ya. Oke. Yang kedua, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu Novi. Masalah apa saja yang muncul pada pernapasan? Ya, oke. Tadi Mbak Novi bertanya masalah apa yang muncul pada proses pernapasan. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya Isna, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Jadi, masalah yang muncul pada pernafasan itu 1. Asma bronkitis, 2. ispa, 3. tekipneu, dan 4. badipneu. Gimana Mbak Novi, apakah jawabannya jelas? Terima kasih. Di mana saja tempat pengukuran nadi? Saya Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sofi. Ya. Tempat pengukuran nadi ada di temporalis, facialis, karotis, brachialis, radialis, dan dorsalis. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas. Ya, ada lagi? Yang mau bertanya? Saya Bu Oka. Ya, oke, silakan Mbak Oka. Masalah apa yang muncul pada tekanan darah? Siapa yang menjawab? Saya Bu Sawi. Hipertensi bila tekanan darah di atas 140/100 mmHg, sedangkan hipotensi bila tekanan darah di atas 90/60 mmHg. Apakah jawaban saya sudah jelas, Mbak Oka? Ya, sudah jelas. Ya, bahwa pada pengukuran tekanan darah akan muncul masalah yaitu hipertensi dan hipotensi. Oke. Bagus sekali dari hasil diskusi kalian dari presentasi sampai ke pertanyaan ataupun tanya jawab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu pemeriksaan tanda-tanda vital ya, benar? Bahwa pemeriksaan tanda-tanda vital itu merupakan parameter tubuh ya untuk menilai fungsi fisiologis organ vital tubuh ya dan juga mekanisme hemostatik tubuh. Ya. Selain itu, pengukuran tanda-tanda vital yang secara rutin dipantau dapat memberikan informasi mengenai status kesehatan pasien. Ya, jadi dengan mengukur tanda-tanda vital itu kita dapat mengetahui status kesehatan seseorang atau pasien. Selain itu, pemeriksaan tanda-tanda vital itu merupakan awal tindakan pada saat pasien masuk ke rumah sakit ya. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mengkaji suhu tubuh klien ya. Yang kedua adalah mengkaji hemodinamik dan keadaan umum klien. Yang ketiga dapat mengidentifikasi dari frekuensi denyut nadi dan juga terkait berhubungan dengan kardiovaskuler atau berhubungan dengan jantung. Nah, yang terakhir dapat juga kita mendeteksi frekuensi dari pernapasan. Ya, jadi tadi 4 dalam proses pengukuran tanda-tanda vital ada pengukuran nadi, suhu, tekanan darah dan juga pernapasan. Oke. Selanjutnya tadi ya sudah disampaikan. Nah, apa itu suhu? Ya. Suhu di sini adalah untuk mengkaji suhu tubuh agar normal atau tidaknya dari pasien tersebut. Ya. Yang selanjutnya tadi sudah ditanyakan juga ya, bahwasanya di mana sih kita untuk mengukur suhu? Ya, bisa mengukur suhu kita di oral, bisa aksila maupun rektal. Nah, selanjutnya untuk kedua ya, berarti pemeriksaan tanda-tanda vital yang kedua ada namanya menghitung nadi. Apa itu nadi? Yaitu denyut nadi yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri berdasarkan sistol dan diastol dari jantung. Jadi dalam menghitung nadi ini kita cari yang namanya nadi arterinya
Tentunya ada apa saja? Ada stetoskop. Ya, biasanya kita lihat namanya stetoskop. Ada kita biasanya berdampingan dengan namanya stiflomanometer. Ya, ada juga kita biasanya perawat harus bawa namanya jam tangan. Oke, ada juga 3 botol. 3 botol ini fungsinya adalah sebagai desinfektan. Ya, untuk membersihkan termometer. Ya, yang terakhir terakhir tisu. Ya, dan juga beko. Nah, tisu nanti dibuang di sini. Ya, di beko. Ya. Oke. Ya, dari penjelasan terkait tanda-tanda vital, adakah yang mau bertanya lagi? Tidak ya. Kalau tidak, maka Ibu akan kasih pertanyaan atau post test dalam proses pembelajaran pagi hari ini. Ya, silakan siapkan HP-nya. Nah, oke, siapkan HP-nya. Oke, Ibu kirim link-nya melalui handphone kalian. Silakan kerjakan, waktunya 10 menit. Ya, silakan Razul. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Tanda-tanda vital merupakan parameter tubuh. 2. Tanda-tanda vital dapat mengetahui status kesehatan seseorang. Yang ketiga, pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang keempat, dengan belajar tanda-tanda vital, kami dapat mengetahui suatu penyakit pada diri sendiri ataupun keluarga sebelum datang ke pelayanan kesehatan. Hasil kesimpulannya pada pagi hari ini. Dari pembelajaran hari ini, gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajarannya? Seru, menyenangkan, asik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa ya kalian tetap belajar ya, jangan lupa membaca ya. Bisa membaca sekarang, bisa melalui HP kalian ataupun dari buku perpustakaan ya. Untuk minggu depan kita pertemuan selanjutnya yaitu mengenai gimana kita langsung mempraktekkan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ibu harap nanti pertemuannya sudah kalian kuasai ya. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baca dengan alhamdulillah. Ya, akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.